Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Akila Putri dari 10 MIPA. Dan hari ini saya akan menjelaskan aspek Trigatra dan Pancagatra dari wawasan Nusantara. Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Adapun mengutip penjelasan di laman Lemhanas, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang disebut dengan istilah Astagatra. Singkatnya, Astagatra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri atas Trigatra yang mencakup 3 aspek alamiah bersifat statis, sedangkan Pancagatra yang mencakup 5 aspek sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis. Trigatra harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Aspek Trigatra ada 3, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Nah, sekarang kita ngomong tentang aspek-aspek Trigatra. Yang pertama ada gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Sunda Kecil, dan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sahul, Sunda, dan daerah peralihan. Pembagian bentang alam di atas tadi juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna. Alam flora di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu alam flora bagian timur, barat, dan tengah. Alam fauna juga dibagi jadi 3 daerah, yaitu fauna daerah Indonesia bagian timur, bagian barat, dan bagian tengah. Selain itu, secara geografis, wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Di selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Lautan Hindia. Kemudian di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Hindia dan Lautan Hindia. Lalu di sisi timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Lautan Pasifik. Terus kedua, ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang dapat di ruang angkasa atau di dirgantara permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui, kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, dan kekayaan alam yang tetap. Terus ketiga, ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Seperti telah diketahui, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Peran sekelompok manusia itu penting dalam mengupayakan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta pembangunan. Maka itu, aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi ialah jumlah populasi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Next, aspek-aspek pancagatra. Yang pertama ada gatra ideologi. Secara teoritis, ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat diubah lagi posisinya sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, ada gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas, haluan usaha, serta kebijakan negara. Hal itu berkaitan dengan pembinaan, serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, secara total untuk mencapai tujuan nasional. Ketiga, ada gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Keempat, ada gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya. 4 unsur tersebut yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Istilah sosial dipahami sebagai pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Sementara istilah budaya dipahami sebagai sistem nilai dari hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dan bergerakan kehidupan. Dan yang terakhir ada gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hubungan Trigatra dan Pancagatra. Pertama, pada hakikatnya, ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan negara. Kemampuan tersebut dalam hal ini adalah kemampuan mendayagunakan secara optimal Trigatra atau gatra alamiah. Dalam hal ini, gatra alamiah dijadikan modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis. Kondisi dinamis itu merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan Pancagatra atau kehidupan nasional. Kedua, pertahanan nasional dipahami sebagai pemahaman yang holistik. Pemahaman ketahanan nasional yang holistik berarti utuh, penyeluruh, dan terpadu. Hal itu berarti terdapat hubungan antar gatra secara keseluruhan dan kehidupan nasional. Ketiga, kelemahan dari salah satu gatra yaitu dapat mengakibatkan lemahnya gatra lain. Dan terakhir, yang keempat, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan hasil dari ketahanan segenap gatranya, melainkan hasil dari suatu resultant keterkaitan yang integratif. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, itu saja yang saya bisa menyampaikan. Hope you enjoyed. Makasih udah dengerin. Maafin ya salah-salahnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.